Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di modul yang ketiga, yaitu modul fungsional. Yang pertama adalah akan menjelaskan mengenai manajemen produksi karet, dimulai dari tahap persiapan lahan, yaitu pembukaan lahan, kemudian pembersihan lahan, kemudian pancang lubang tanam dengan ukuran 3 kali 6 meter, dan pembuatan lubang tanam. Untuk yang kedua adalah pembibitan. Di sini ada dua, yaitu brown budding dan green budding. Tetapi kalau sekarang lebih banyak dilakukan green budding karena lebih cepat dan tentunya menggunakan kos yang lebih murah. Untuk batang atas haruslah menggunakan batang yang menghasilkan lateks yang banyak seperti ppm 24, pp 260 serta IRR 104. Untuk batang bawah haruslah memiliki perakaran yang kuat, tahan terhadap jamur akar putih seperti GT1, LCB, dan Afros. Untuk tahapan selanjutnya yaitu penanaman. Kalau di daerah Jawa biasanya dimulai dari akhir Oktober sampai Desember, yaitu menunggu hujan dengan syarat minimal 100 mm selama 1 minggu baru bisa dilaksanakan penanaman. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemeliharaan TBM ataupun tanaman belum menghasilkan. Di sini ada titik kritis di tahun pertama, yaitu jalurnya harus bersih dan tanpa menggunakan bahan kimia, jadi harus manual. Kemudian selanjutnya adalah penyulaman tanaman yang mati maupun yang kerdil. Selanjutnya pembibitan. Kemudian yang terakhir adalah induksi percabangan. Selanjutnya adalah masuk ke tanaman menghasilkan atau TM dengan syarat diameter pohon karet minimal 45 cm. Kemudian homogenitas minimal 60%. Selanjutnya, eksploitasi atau penyadapan yang dilakukan harus optimal dan seimbang, tidak boleh secara berlebihan. Karena kalau berlebihan akan mengakibatkan penyakit kas atau kering alur sadap, sehingga justru mengakibatkan produksi menurun. Tantangan saat ini yang banyak kita hadapi adalah luka kayu karena sadapan yang terlalu dalam dan keborosan kulit. Kedua hal tersebut diakibatkan oleh keterampilan penyadap yang semakin menurun. Kemudian untuk produk karet ada beberapa macam, yaitu RSS, shear, dan latex pekat. Untuk modul yang kedua yaitu modul K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Komitmen dan kebijakan K3 wajib mengandung usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, kemudian kepatuhan regulasi, dan yang terakhir adalah perbaikan yang berkelanjutan. Kebijakan K3 harus ditandatangani oleh pucuk pimpinan serta dikonsultasikan dengan perwakilan serikat pekerja atau P2K3. Selanjutnya adalah sistem manajemen mutu, yaitu sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali melalui perbaikan yang berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Penerapan SMM menggunakan pendekatan metodologi peningkatan terus-menerus secara PDCA ataupun Plan, Do, Check, dan Action. Dengan PDCA akan memudahkan organisasi untuk menetapkan perencanaan, melaksanakan penerapan, dan memelihara kebijakan mutu. Acuan penerapan SMM sekarang menggunakan ISO 9001 tahun 2005 yang bertujuan untuk menjamin konsistensi organisasi dalam menghasilkan produk bermutu yang memuaskan pelanggan. Saya kira itu saja untuk modul ketiga kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.